Ini keluarnya hanya tetap kosong, bolak-balik kosong. Ya, fokus di sini aja. Bis malam nabrak wong motor kabeh. Ini bahaya ini. Bagaimana cara membuat orang yang terkena santet itu tadi bisa keluar pakunya, keluar jarumnya? Kalau hanya paku jarum standar, ya namanya goblok ya goblok aja. Selama ini 99,99% belum pernah melihat atau belum pernah membuktikan santet yang benar-benar bisa masuk dalam tubuh manusia berupa radio, TV dan lain sebagainya. Nah, semuanya adalah santet psikologis atau menyerang otak kita atau pikiran kita. Kalau memang santet itu nyata dari dulu sampai sekarang, kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia sampai 360 tahun? Pikir. Gak tahu. Sudah pada tahu? Kalau tahu berarti Anda indigo. Jadi kita mau penarikan, kita lihat dulu. Kosong ya, kosong. Nanti kita ambil pakunya yang ada di sini. Lihat. Ini keluarnya kunci L. Sepertinya ini harusnya sudah kayak nggak paku lagi, ini lebih modern kayaknya. Orangnya sudah tahu mesin sepertinya. Nanti kita lihat lagi ada apa lagi. Setelah ini kita mau praktekin yang mungkin di dalamnya masih ada buaya atau mungkin kodok guduk, atau mungkin kalau buayanya nggak mungkin kayaknya karena buayanya sudah tepar di sini. Oke. Setelah tadi ada isi kunci L dari bengkel, saya mengira ini adalah kiriman orang bengkel. Kalau nggak orang bengkel nggak mungkin tahu kunci L. Jadi bapak ini nanti punya musuh orang bengkel atau tidak? Punya. Musuh sepak bola ya. Jadi kalau dukun selalu seperti itu. Jadi pandangannya itu sok luas lah, sok tahu lah. Ya waskito kan gitu. Jadi kita mau ambil kiriman-kiriman dari orang-orang itu yang katanya santet itu, kita ambil semuanya dengan doa-doa ala orang-orang yang nggak bener ya. Masih tetap sama kan, tangannya tetap kosong, bolak-balik kosong. Ya, fokus di sini aja. Bis malam nabrak wong motor kabeh. Ini bahaya ini. Lihat, ini operasi gaib tidak akan berbekas sama sekali. Lihat, fokus di sini, ya kan? Nah, kita dapatnya ini. Kalau di dalam dunia metafisika paranormal selalu bilang ini kirimannya adalah ular siluman. Waktu kita manifestasikan ternyata keluarnya adalah rantai, dan ini rantai kampret. Rantai kampret. Apa namanya? Kampret ya. Ini jelas orang bengkel ini. Jelas ya kan? Jadi musuhmu ini adalah orang bengkel. Tadi dapat kunci L,
dikunci itu buat membuka pagar gaib yang ada di tempat atau di tubuh kamu ini sudah terbobol, dimasukinnya lah ini rantai kampret yang berada di dalam perut kamu ini. Sebetulnya tadi itu katanya ular, cuma waktu ditarik menjadi barang saat ini jadinya seperti rantai kayak gini. Ya ini mungkin nanti sembuh, kalau nggak sembuh paling nggak mati gitu aja, selesai. Ya ini demonstrasi penarikan atau operasi gaib ala dukun-dukun santet. Oknum kalau kata ini Mbah Gondrong kemarin. Inilah oknum santet, oknum dukun. Dari dukun juga ada oknumnya. Oknum dukun. Ini oknum pasien yang setengah gila ya kayak gini. Yang gila beneran yang bawa kamera semua. Nah, ingat Pak ya, ini musuh kamu adalah orang bengkel. Nanti kamu harus mencurigainya orang bengkel. Di bengkel yang dekat-dekat dengan rumahmu ini mereka yang nyerang kamu. Barokah motor Mas. Oh, bener. Barokah motor. Oke, sekian. Ya? Oke, selamat malam semuanya para subscriber. Masih di channelnya orang yang tidak penting dan membahas sesuatu yang tidak penting juga. Tapi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan semoga bermanfaat bagi sesama. Kali ini kita mau bahas yang tadi episode yang sebelum ini kan, masih di channel kita juga. Di sini ada bagaimana santet itu real atau nyata, yang bisa dibuktikan dengan cara apa? Ya, pembuktiannya yang kemarin itu bilangnya bisa ditarik keluar, sudah keluar pakunya kok belum sembuh. Yang keluar pakunya kan perutmu, otakmu belum bener maksudnya. Kirain dari kepala keluar pakunya. Nah, dibahas dalam santet itu banyak sih sebetulnya. Dan tadi kan kita sudah demonstrasi yang kayak tadi nih. Bagaimana cara membuat orang yang terkena santet itu tadi bisa keluar pakunya, keluar jarumnya. Kalau hanya paku jarum standar, nggak pakai apa-apa juga bisa kan gitu. Tapi syarat untuk jadi paranormal, oknum sih kata Mbah Gondrong kemarin, harus pakai gelang. Makanya saya pakai 1 gelang. Jadi tadi penarikan pertama ini orang yang sakit, ini sebenarnya yang sakit ini otaknya, bukan sakit kena santet sebetulnya. Ini yang sakit otaknya sebetulnya. Jadi dapatnya kunci L bukan paku ya. Kalau paku kan terlalu gampang, kunci L kan agak besar. Nah, ini kunci L pasti kelihatan. Ini agak besar. Kalau paku itu kecil-kecil sederhana, nggak modal. Kalau kunci L kan masih tetap beli. Kalau cuma Rp5.000, Tidak boleh Mas. Nggak boleh. Tidak boleh. Mau jualan. Ya, jadi kamu punya musuh bengkel ya? Iya. Ingat-ingat. Karena yang dikirim kunci L. Karena seorang dukun pasti bilangnya, oh ini ada yang nyalain, ini ada kamu, ini ada orang yang gak suka sama kamu. Itu pasti itu. Kalau dukun seperti itu. Ada yang Selalu. iri. Ada yang ngiri. Kalau memang ada yang ngiri, mending kamu ke kanan aja kan selesai. Oke, siap. Ya. Atau kalau nggak ke kanan, misalkan ya lurus aja. Lurus aja. Gampang. Peso Ji. Jadi pakai kunci L tadi ini ada sebetulnya kalau dalam dunia magic ini namanya teknik palming atau teknik menyembunyikan benda dari sudut pandang orang yang kita lihat. Kalau dalam dunia magic ini kan sudut pandang orang itu adalah kamera dan penonton. Makanya ada yang namanya magic yang di stack ya kan. Ada yang close up. Kalau close up kan jarak dekat banget, dan tadi ini kan sebetulnya agak close up banget. Yang close up-nya kan kita tujukan kepada si klien. Jadi klien ini nggak boleh tahu. Tapi kepada orang-orang di sekitar situ yang mungkin keluarganya dan lain sebagainya kan kita kasih jarak. Di situ kalau seorang dukun biasanya nggak mungkin seterang ini, nggak mungkin. Pasti agak remang-remang. Karena memang bahkan ruangan itu pun biasanya disetting agak gelap, terus yang serem. Jadi membuat seseorang yang masuk ke dalam rumahnya itu sudah percaya. Mereka baru masuk, dalam halamannya sudah di framing bahwa
ada subliminal image atau pesan gambar-gambar terselubung yang membuat diri si klien itu tadi atau suyet diri si klien itu tadi percaya dengan orang yang ada di dalam situ adalah orang sakti atau orang pintar, ya kan? Kalau orang yang di dalam orang pintar berarti orang yang masuk ke dalam itu adalah orang yang goblok semua. Walaupun dia S1, S2 itu goblok semua, bahkan S3, mau S3, S4, S3, S kopior, S cao, S dawet dan lain sebagainya. Itu enak sebetulnya. Enak dimakan untuk orang-orang pinter kan gitu. Itu makanan-makanan orang-orang pinter. Jadi makanya orang-orang Indonesia itu bilangnya kalau ke dukun paranormal atau orang-orang yang punya kemampuan yang dianggap lebih dari kemampuan orang-orang normal, dianggapnya orang pinter. Karena yang datang Orang goblok semua, makanya mereka masih menganggap bahwa orang-orang itu pinter. Kalau dibilang pinter, Deddy Corbuzier lebih pinter. Dia bisa mengecoh orang sedunia loh. Demian lebih pinter. tapi kan tidak dukun. Nah, sayangnya di situ mereka hanya menghibur. Jadi permainan-permainan sulap itu sebetulnya adalah membongkar bagaimana permainan-permainan dukun atau paranormal palsu. Ini paranormal palsu ya, kalau masalah yang asli itu kita nggak tahu. Masalah asli itu permainannya seperti apa kita juga nggak tahu. Biasanya kalau ada yang palsu biasanya ada yang asli. Dan itu cuma kita selama ini belum pernah tahu yang asli itu seperti apa, bisa ngeluarin paku itu juga belum pernah tahu. Gitu. Tapi kalau kita tadi sebetulnya itu ya adalah teknik sulap, atau kalian boleh searching di Wikipedia palming itu teknik seperti apa, teknik menyembunyikan intinya dari sudut pandang seseorang. Jadi kalau habis tadi pakainya dapatnya rantai kampret itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kampret. Ya kampret juga. Tameng. Tameng cen. Ya kan? Tameng cen kan? Tameng cen. Nah, Dalam bahasa bahasa STM. STM. Mekanik. Dulu saya juga SMK, bagian perdukunan, bagian bongkar pasang dukun. Kalau otomotif kan bongkar pasang mesin biasa, sederhana. Nah, STM perdukunan, jadi bongkar pasang dukun. Dukun kita bongkar, kita pasang lagi. Mutilasi, Mas. Tulisan UAS, Mas. UAS apa UAS? Universitas Alam Gaib. Kok bisa ya? UAS alam gaib itu harusnya G loh, UAK. Alam gaib. Gaib wis semestane lho Mas. Oh, semesta. Semesta alam gaib. Lembut Pak Sap. Nah, ya. Kalau kata Mas Gondrong waktu itu, kenapa kalau kita pakai jadi dukun, pakailah gelang-gelang yang banyak kan? Kalau bisa dari sini sampai ke sini, gelang banyak. Iya, biar apa? Biar teknik palmingnya lebih merasuk gitu, lebih gampang. Tadi saya juga pakai gelang benang merah ini. Ini sebenarnya kuncir. Jadi kenapa para dukun atau paranormal palsu, oknum paranormal itu tadi pakai gelang? Dia itu berusaha untuk menyembunyikan sesuatu untuk penarikan itu ya. Jadi kalau paranormal itu baru bisa menarik paku, kawat kecil-kecil, jarum dan sebagainya, masih ecek-ecek itu kelasnya. Paham kan? Jadi saya bisa ambil rantai. Nanti kalau seorang paranormal bilang rantai ini, pasti bilangnya itu sebetulnya yang masuk ke dalam diri kamu itu adalah ular. 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 Katanya. Jadi waktu dimanifestasikan ternyata keluarnya adalah rantai. Sekarang kita kan berpikir, wah kok bisa ya ada rantai dalam perut? Sebenarnya bukan di dalam perutnya, tapi rantai ini disembunyikan oleh seorang oknum paranormal tadi. Dan cara menyembunyikannya sederhana, makanya kan apa mereka pakai gelang. Ini enak, kalau profesional pakai satu gelang aja nggak apa-apa. Kalau belum profesional nanti diajarin ya. Pakai gelangnya banyak, terus gelangnya yang kaku. Sampai siku sini. Ya, nanti ini dimasukin aja ke gelangnya itu. Ya kan? Jadi dilihat orang nggak bakal kelihatan nih, lihatnya kan gelang. Nah, pas penarikan, kalau penarikan langsung nih, ini kan keluarnya dari sini. Ini dimasukin sini ya, ini anggap aja gelangnya banyak. Ini karena profesional dulu kan dukun palsu juga. Ya, maksudnya tukang bongkar dukun palsu. Dukun yang asli belum ketemu sampai sekarang soalnya. Masih palsu semua. Kan? Nih kita lihat, masukin di sini. Ya, masukin di sini. Habis itu ditarik dari sini.
Nah, caranya kan kalau kayak gini, tengkulipan gini, plek. Tapi kalau ini gelangnya banyak, dia kan nggak mungkin jatuh, kan? Nggak mungkin jatuh, ada gelangnya banyak. Kalau belum profesional, jangan pakai gelang satu, pakai gelangnya banyak aja kalau mau nipu ya. Sampai siku sini, Mas. Nah, sampai sini lah paling nggak, kan nggak apa-apa. Makanya mereka nggak bisa ngeluarin jarum, nggak bisa ngeluarin rantai karena gelangnya mungkin 1, 2. Kalau hanya ngeluarin paku dalam mulut gitu aja gampang. Sederhana, nggak ada orang mau ngecek mulutmu itu nggak ada. Orang tukang palsu. Iya Mas, biasanya gitu. Dari mulut keluar paku gitu Mas. Iya, itu kan gampang banget. Nggak ada orang yang mau ngecek. Jadi selama kita ngobrol kayak gini, kita misalkan mau makan per ini, mau berapa lama pun juga nggak apa-apa, orang nggak bakal ngecek kan. Iya. Tahu-tahu dikeluarin. Masalahnya kita ngomong kayak gini kan bisa. Habis itu keluarin aja. Keluar pakunya, keluar per malah. Ini bisa mentul-mentul ini dalam perut. Kalau itu Mas, keluarnya dari pasien. Keluarnya dari mulut pasien. Iya, jadi kayak praktik gini keluar itu, pasiennya keluar. Oh, itu teknik palming juga sebetulnya. Sama, misalkan kayak gini kan. Nah, banyak sebetulnya teknik palming dalam dunia sulap itu. Jadi orang ditunjukin kan kayak gini kan nggak tahu. Iya. Ya kan? Terus habis itu jangan kan keluar dari apa? Mulut, dari kuping juga. Keluar dari kupingnya kan gitu. Jadi banyak teknik palming. Jadi misalkan kayak ini, ya kan? Terus dikirim ini santetnya, kirim. Hilang kan? Udah sampai ke kupingnya dia. Nah, tinggal kita ambil di matanya. Oh, keluar kunci L-nya. Kan gitu. Hati bino. Coba pateni kabeh tak settingnya iki. Error iki. Udah kan? Udah tahu semua kan? Bagaimana mengeluarkan, jangan kan dari mulut kan. Jadi orang itu nggak bakal tahu. Teknik palming dalam sulap itu kan banyak. Jadi kayak ini kan kita ambil. Kita ambil nanti kita buang kan gitu. Kita ambil masuk ke dalam orang kan gitu. Habis itu kita ambil. Ternyata di dalam telinganya ada. Kan kayak gitu. Sederhana sebetulnya. Ini hanya teknik palming sederhana. Ini kelas beginner sebetulnya. Kelas amatir sebetulnya kalau dalam dunia sulap kelas amatir. Tapi kalau dalam dunia paranormal ini sudah bisa meraup untung yang banyak penipuan seperti ini. Terus ini Om, saya potong. Kalau di dunia paranormal itu kadang kan bukan hanya dari tangan yang seperti dicontohkan jenengan, tapi ada juga yang dari botol, terus dari buah, dari telur. Itu nanti kalau dari telur kita praktekin ke minggu depan aja. Oh gitu ya. Minggu depan kita praktekin bagaimana dari bisa dalam buah, bisa dalam telur, kita praktekinnya siang aja jadi biar jelas kalau minggu depan. Ya, jadi bagaimana nanti memasukkan jarum, rambut, rantai, kunci L, per, radio nggak masuk kalau dalam buah. Gitu. Itu ke dalam buah dan nanti buahnya biar saya yang makan aja. Kalau lebih tapi nanti kita ambil ular buah aja buat minta support buahnya ya. Iya. Gampang, kalau masalah itu kita bahas nanti minggu depan, makanya tetap di channel ini ya, channelnya orang yang nggak penting dan membahas sesuatu yang tidak penting juga. Habis itu apa lagi Om? Dari tangan sudah. Tangan udah, kalau misalkan ditransfer kan, transfer penyakit kan katanya. Iya, kalau seorang paranormal kan gitu. Nanti syaratnya pakai minyak ini harganya 2,5 juta dan lain sebagainya kan gitu, selalu kan. Syarat-syaratnya pasti. Nanti kalau belum jadi wah belum ikhlas ini dan lain sebagainya banyak. Pokoknya intinya beribu banyak alasan seorang paranormal untuk membodohi seorang klien, seorang orang pinter kan katanya. Orang pinter itu membodohi seorang oknum. Ya namanya mereka datang ke orang pinter itu kan berarti datang goblok semua kan gitu. Oh, berarti dibodohin. Ya wajar kan ya? gitu. Jadi seorang oknum paranormal itu tadi orang pinter yang membodoh-bodohi, yang bodoh-bodohi orang goblok itu tadi. Ya. Ingat, Anda adalah orang goblok. Ya, itu banyak sekali caranya,
Bahkan alasannya juga lebih banyak lagi daripada alasan mantan untuk putus sama kamu. Kalah kowe. Direbut sih. Itu. Bahkan lebih banyak lagi alasannya daripada anggota calon DPR yang dulu janji sekarang nggak ditepati kan gitu. Iya. Jadi hati-hati karena sekarang selama ini saya mengatakan bisa dikatakan kalau 99% lebih belum pernah dapat paranormal yang asli kan gitu. Jadi semuanya rata-rata adalah oknum yang semuanya adalah permainan sulap sederhana yang dikemas sebagai seorang yang seolah-olah klinik, terus melakukan pembodohan mengatasnamakan mistik. Berarti kembalinya ke usus ya. Iya, masalahnya usus itu panjang terus bulat. Ya kan? Uang Rawut lagi. kan itu. Uang lagi. Tapi urusan makanan itu ya seperti itu. Masalah duit ya seperti itu. Gak bakal selesai. Intinya bulat ya, rupamu ya. Rupamu bulat ya. Nyek wong. Jadi kalau misalkan hanya permainan mengeluarkan ini dalam tubuh itu sesuatu yang bisa dikatakan kalau dalam dunia paranormal lumayan lah, lumayan tinggi. Lumayan pinter ya. Tapi kalau dalam dunia sulap itu amatir banget sebetulnya. Jadi menunjukkan sesuatu yang nggak punya apa-apa terus tahu-tahu keluar barang, keluar benda, keluar tongkat, keluar pasir, keluar sapu tangan. Itu kan sesuatu yang sederhana kalau dalam dunia sulap kan gitu. Walaupun mereka butuh latihan kan, latihannya pun nggak sehari 2 hari kan gitu. Dan mereka butuh latihan lama untuk perform di tonton oleh ribuan orang kan gitu. Itu kalau pesulap. Itu kalau pesulap. Kalau dukun paranormal enaknya satu, dia hanya melihat angel dari satu sudut, selesai. Orangnya di situ aja selesai. Tinggal permainan dalam satu ruangan sederhana, gampang. Berarti itu sebenarnya bisa dipelajari secara kasat mata biasa ini bisa ya? Ya bisa, orang bodoh pun bisa kalau mau kan gitu. Cuma karena kita bodoh, makanya kita datangnya ke orang pinter aja. Pinter lah, kembalinya ke situ lagi ya. Ngapain kita repot-repot kan gitu mikirnya. Padahal kan memang ya namanya goblok ya goblok aja. Goblok. Goblok. Wedan. Apalagi coba permainan apa lagi? Ini kan yang kita bongkar sekarang bab santet kan. Kalau saya tahu itu santet itu sebetulnya memang santet itu ada 2 yang aku tahu dari pengetahuan. Santet yang pertama adalah santet yang menyerang pikiran atau psikologi. Nah itu santet yang menyerang psikologis manusia. Yang kedua santet yang katanya benar-benar ada dan merusak tubuh manusia kan gitu, dari energi-energi lain, dari energi dendam dan lain sebagainya. Iya. Itu katanya. Tapi selama saya masuk di dunia paranormalan, nah kalau aku normal kan, Parah. parah. Jadi ke paranormalan itu selama ini 99,99% belum pernah melihat atau belum pernah membuktikan santet yang benar-benar bisa masuk dalam tubuh manusia berupa radio, TV dan lain sebagainya. Nah, semuanya adalah santet psikologis atau menyerang otak kita atau pikiran kita. Rata-rata seperti itu. Makanya rata-rata hampir 90% lebih mungkin semua dukun santet dan orang yang ingin menyantet, ketika dia mau menyantet seseorang itu, dia pasti mengabarkan ke orang-orang terdekatnya dulu. Yang pertama itu pasti Nomor 1 itu ya. misalkan Mas Al nih mau disantet sama orang, sama bengkel tadi ya, sama bengkel tadi ya. Sama bengkel. Nah, jadi orang bengkel tadi itu otomatis memberitahu mungkin keluarganya. Jadi itu dia salah sama saya itu. Kalau nggak sampai kayak gini, jangan tanyakan saya. Itu kan sebuah ancaman yang masuk ke bawah sadar kita melalui pikiran kita atau otak kita kan. Nah, dari situ, dari keluarga itu nanti dia nyebar ke keluarga yang lainnya. Terus ya, orang yang mau nyantet itu tadi ngomong terus setiap harinya dengan laku-laku yang aneh dan dianggap orang-orang itu bener kan gitu. Wah, itu berarti ritualnya. Ritual itu kan sesuatu yang kita lakukan, sebuah perbuatan kan gitu. Sebuah perbuatan yang kita lakukan untuk yang bertujuan sesuatu kan gitu. Entah sesuatu itu baik atau buruk itu kan nggak tahu. Jadi itu ada sebuah ritual. Jadi mau dia
jalan kaki, nggak pakai sendal, mau dia kepalanya jungkir balik, mau itu kan sebuah ritual yang dia percaya kan gitu. Dan itu sebetulnya adalah masuk ke psikologis kita kalau kita memikirkannya. Kalau memang santet itu nyata dari dulu sampai sekarang, kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia sampai 360 tahun? Mikir. Aku gak mau mikir. Aku gak mau Jadi mikir. Belanda itu nggak bisa disantet gitu kan? Kenapa Belanda nggak bisa disantet? Gak percaya mungkin. Hah? Gak percaya. Nah, itu nggak tahu kan gitu. Itu harus kita tanyakan pada Belanda yang bergerak. Karena kalau kita tanya sama Belanda kita nggak tahu bahasanya kan gitu. Makanya kenapa Belanda bisa sampai menjajah Indonesia selama 360 tahun, sedangkan Indonesia punya ilmu santet. Sebenarnya hebat ya orang Indonesia itu. Bisa Misalkan kita mau keluar menyerang psikologisnya seorang Belanda, orang Belanda nggak tahu kok kita ngomong apa. nggak paham juga ya. Makanya kenapa nggak bisa sampai? Karena setiap suku, setiap budaya punya tradisinya masing-masing, kan gitu. Misalkan di Kalimantan, di Dayak itu kan ada parang mayang, Parang gitu, mayang. kalau kata Mbak Gondrong. Nah, aku sendiri kan nggak tahu pengetahuan tentang santet kan gitu. Jadi parang mayang itu kan katanya ritualnya kan seperti ini. Ini apa? Kembang mayang, apa ya? Jambe ya? Apa leh? Iya. Legen itu loh. Bunga aren. Nah, itu kan dibalik terus dia ngasah mandau sama 7 hari 7 malam sambil puasa, terus hari ketujuhnya itu kan ritualnya kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah itu kan telanjang sambil joget-joget gitu. Habis itu kita bayangin orangnya yang mau kita serang, terus kita babatin di situ. Nah, orang yang seperti itu mau nyerang orang Belanda, karena orang Belanda nggak tahu tradisi seperti itu, nggak mungkin sampai. Jadinya kan gitu. Misalkan mau ada kembang mayang itu ditaruh di depan rumah, tapi kalau orang itu orang yang satu suku, dia pasti bakal berpikir atau psikologisnya bakal down seketika itu juga. Waduh, ada yang nyerang aku dan lain sebagainya. Sama kalau orang Jawa ada kembang 7 rupa, beras kuning, kodok hijau apa? Lemak kuburan. Malu Lemak kuburan biasanya itu. terus Beras kuning. pocong-pocongan dan lain Pocong-pocongan. sebagainya. Itu mereka psikologisnya akan langsung otomatis berpikir menangkap karena itu adalah yang mereka percaya dari nenek moyangnya, bahwa santet yang kiriman orang itu selalu seperti itu. Mungkin garam, kalau aku kasih garam 1 truk gak apa-apa malah. Jual Lumayan. lagi. Lumayan jual lagi. Tapi ini gini Mas, seumpama nih ya, yang mau nyandet orang Jawa pakai ritual itu tadi. Tapi yang disandet itu katakanlah Orang luar. orang Kalimantan, beda pulau lah. Ya beda pulau. Kalau mereka nggak tahu tradisi Jawa ya sama saja nggak masuk. Tetap tidak masuk ya. Intinya kan yang diserang adalah psikologisnya yang pertama rata-rata. Dari pikirannya itu tadi. Terus gara-gara aku bilang psikologisnya, jangan tanya tentang tenaga dalam yang orang mental-mentalan, orang terus nyerang terus kaku dan lain sebagainya. Itu ada penjelasan ilmiahnya juga. Sederhana itu malah. Itu permainan anak-anak. Permainan anak-anak. Anak-anak. Mainan bocah kok dipakai pamer kan gitu tuh. Udah nggak zaman. Biar kelihatan hebat. Kalau hebat kan bisa jadi oknum paranormal tadi. Kalau masalah jadi oknum itu sederhana, gampang. Tinggal kita apa tadi berpakaian hitam-hitam, terus keluar pakai muka dijelek-jelekin, terus nggak usah mandi lah kalau perlu kan gitu. Nah, ini hitam-hitam, mau muka dijelek-jelekin, ayo karuan. Tampan le. Iya, cok. Kalau perlu kan nggak perlu mandi, selesai. Jadi orang-orang kan menganggap bahwa kamu itu paranormal kan itu. Jadi kalau setidaknya kalau nggak paranormal ya setidaknya kamu sedang punya lelaku atau punya tujuan lain untuk entah apa, biar orang lain berpikir sendiri. Karena apa yang kita lakukan itu bakal ditafsirkan dengan orang-orang dengan berbeda tafsiran kan gitu. Karena apa yang kita lihat itu belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Harus identik ya, kalau dukun mukanya harus ditem-temin jadi glowing enggak? Nggak pantas. Enggak pantas ya. Ini ya aku gini, ganteng gini. Kalau kamu lumayan lah. Lumayan dari ganteng enggak iso. Enggak iso. Kan brosot. Muka ditem-temin dikasih angos gitu ya.
Jadi muka harus serem dulu. Terus Gondrong. gondrongnya harus yang aut-autan, jangan yang rapi. Beda bro. Ah gondrong om. Gondrong. Gaib. Hanya orang pintar yang tahu. Gondrong nih. Anda nggak tahu dia gondrong? Gak tahu. Siapa dah tahu? Kalau tahu berarti Anda indigo. Indikasi gangguan otak. Pertanyaan atau ada masukan tadi? Iya, Kak. Mana Kak Putu? Dan nasihat apa itu? Kak, Man ata kahinan au arrofan fasalahu bisain fasaddaqahu lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah. hanya tumbal yang seperti apa? Ya kayak membunuh anaknya sendiri lah. Nah itu indigo juga itu benar. Biasanya kan orang-orang seperti itu kan dia punya halusinasi toh. Kalau dalam psikologi kan skizofrenia kan. Daripada anak-anak muda zaman sekarang itu masih sopanan kuntilanak loh Kak. Kuntilanak pakai daster baju panjang loh Kak. Anak muda sekarang gini sedikit. Kuntilanak kan bahagia terus loh, ketawa terus. Iya. Dukun berkedok agama lebih berbahaya loh bro, hati-hati. Dukun Pernah saya ketemu yang seperti itu pernah. itu berarti Penjebulan seperti itu sangat merugikan bagi saya. oknum dukun. Maaf. Yang asli ya Hernas sama Fauhum Minnas itu yang aslinya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang Bermanfaat bagi bermanfaat manusia bagi lainnya. juga ya. Saya pernah meninggal 18 jam, saya mati suri, saya ketemu ini, ketemu itu dan lain sebagainya. Dan itu diyakini oleh orang-orang sekitarnya, ya sudah selesai, kamu dianggap orang sakti, padahal kelakuanmu setiap harinya ke tempat PK, ke tempat karaoke, ke kafe-kafe. Paranormal itu gampang jadi paranormal. Kalau misalkan sampai bisa doa, kamu bisa doa, kamu bisa doa, kamu bisa doa semuanya. Tinggal ngantri aja di sana.